Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan sebelumnya yang membahas tentang amil yang ke-8 dalam kitab Awamil Mandaya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas amil yang ke-9 dalam kitab Awamil Mandaya. Sebelum kita lanjut video ini, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan bagi teman-teman yang sudah subscribe silahkan like dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat lagi untuk kita semua dan lebih bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan penjelasan ilmu nahu terutama dalam kitab Awamil Mandaya. Dan bagi teman-teman yang merasa kesulitan dalam memahami ilmu nahu di video saya, maka saya menyarankan kepada teman-teman ketika kita menonton video ini sebaiknya teman-teman memegang kitab Awamil Mandaya. Dan bagi teman-teman yang belum punya kitab Awamil Mandaya, silahkan beli kitab Awamil Mandaya di toko kitab terdekat di kota masing-masing. Kemudian untuk lebih mempermudah pemahaman ilmu nahu dalam kitab Awamil Mandaya, sebaiknya teman-teman memiliki kitab terjemah Murad Awamil dengan berbahasa Indonesia. Bagi teman-teman yang belum punya buku terjemah Murad Awamil Mandaya dengan berbahasa Indonesia, teman-teman bisa pesan di toko yang tersebut di bawah ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini, silahkan dapatkan buku ini di Tokopedia dengan akun Gigapedia. Baik, sekarang kita melanjutkan pembahasan amil yang ke-9 dalam kitab Awamil Mandaya. Seperti biasa, sebelum saya membahas pada whiteboard, saya akan membacakan terlebih dahulu dan menerjemahkan dengan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawu tasi'u kalimatun tusamma asma'al af'ali ba'duha tansibu wa ba'duha tarfa'u. Utawi warna-warna amilab disamai kang kaping sanga iku pirang-pirang kalima kang den arani ia kalima ing isim fi'il. Ba'duha tansibu utawi setengahe isim fi'il iku ngenasabakan ya isim fi'il. Wa ba'duha tarfa'u lan utawi setengahe isim fi'il iku ngerapahkan ya isim fi'il. Wa hiya tis'u kalimatin lan iya isim fi'il iku sanga kalimahe. An-nasibatu minha situ kalimatin utawi kang ngenasabakan saking isim fi'il iku 6 kalimah. Ruwaida siji ruwaida, wa balha kaping 2 balha, wa dunaka kaping 3 dunaka, wa alaika kaping 4 alaika, wa ha'a kaping 5 ha'a, wa hayhala kaping 6 hayhala. Ar-rafi'atu minha salasu kalimatin utawi kang ngrapaaken saking asmaul af'al iku telu pirang-pirang kalimah. Hayhata siji hayhata, wa syatana kaping 2 syatana, wa sar'ana kaping 3 sar'ana. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Warna amilab disamai yang ke-9 adalah kalimat-kalimat yang dinamakan isim fi'il. Sebagiannya menasabkan dan sebagian yang lain merofahkan. Wahiyat tis'u kalimatin dan isim fi'il itu ada 9 kalimah. An-nasibatu minha situ kalimatin. Isim fi'il yang menasabkan ada 6 kalimah. Ruwaida satu ruwaida, wa balha kedua balha, wa dunaka ketiga dunaka, wa alaika keempat alaika, wa ha'a kelima ha'a, wa hayhala keenam hayhala. Ar-rafi'atu minha salasu kalimatin. Isim fi'il yang merupakan ada 3 kalimah. Hayhata satu hayhata, wa syatana kedua syatana, wa sar'ana ketiga sar'ana. Ya, itulah isi daripada amil yang ke-9 dalam kitab Awamil Mandaya. Sebelum saya jelaskan, saya akan tulis terlebih dahulu pada whiteboard, kemudian saya akan berikan contoh-contohnya dan saya akan jelaskan secara bertahap. Baik, kita tulis terlebih dahulu.
Ya, inilah isi daripada amil yang ke-9 dalam kitab Amil Mandaya, yaitu menjelaskan tentang kalimat-kalimat yang dinamakan isim-isim fi'il, sebagiannya menasabkan dan sebagiannya lagi merofahkan. Nah, kalimat isim fi'ilnya ada 9, dan kalimat isim tersebut adalah ruwaida bal hadunaka alaika ha'a hayala hayhata syatana dan syar'ana. Nah, di sini yang 9 ini dibagi dua. Yang menasabkan adalah ruwaida bal hadunaka alaika ha'a dan hayhala. Kemudian yang merupakan adalah hayhata syatana syar'ana. Sebelum kita membahas kalimat isim-isim fi'ilnya, kita pahami terlebih dahulu maksud daripada kalimatun tusamma asmal af'ali ba'duha tansibu wa ba'duha tarfa'u. Nah, di sini dikatakan bahwa kalimat-kalimat yang dinamakan isim fi'il. Nah, isim-isim fi'il ini namanya adalah penggabungan dua makna menjadi satu. Sebagaimana pembahasan pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu kalimat isim, apa itu kalimat fi'il. Nah, maka di sini saya ulangi kembali. Kalimat isim adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaran bi zamanin wad'an. Yang artinya kalimah yang menunjukkan makna atau kalimah yang mengandung makna mandiri dan tidak dibarengi dengan waktu. Sedangkan kalimah fi'il pengertiannya adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bi zamanin wad'an. Yang artinya kalimah yang menunjukkan makna mandiri dan dibarengi dengan waktu. Nah, tentu ini adalah dua pemahaman yang berbeda. Oleh karenanya, saya jelaskan terlebih dahulu maksud daripada asma'al af'ali pada whiteboard sebelum kita membahas tentang kalimat-kalimat isim fi'ilnya. Baik, saya tulis di sini. Ya, lihat di sini. Di sini saya tuliskan bahwa kalimat itu ada 3. Pertama kalimat isim, fi'il, dan huruf. Karena kita sedang membahas tentang isim dan fi'il, maka di sini saya hanya akan mengkaitkan pengertian isim dan fi'il. Nah, di sini ada kalimat isim, ada kalimat fi'il. Kemudian kalimat fi'il ini terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, di sini jelas kalau fi'il madi adalah kata kerja yang mengandung waktu yang telah lalu. Kemudian kalimah fi'il mudhari adalah kata kerja yang mengandung waktu sekarang atau yang akan datang. Nah, kemudian kalimah fi'il amr adalah kalimah kata kerja yang mengandung perintah. Ya. Nah, di sini untuk perintah kita bisa kriteriakan, kita kategorikan mengandung waktu yang akan datang. Nah, karena perintah itu belum tentu sudah dikerjakan, tapi sesuatu yang belum dikerjakan. Maka di sini kalimat fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr adalah kata kerja yang mengandung waktu. Ya, baik sampai di situ. Kemudian yang kedua, kalimat isim. Nah, kalimat isim itu di dalamnya adalah ada kata benda. Kemudian ada juga kata keterangan. Ada juga kata kerja, tapi tidak mengandung waktu. Nah, disinilah nanti kita akan melihat perbedaan-perbedaan antara isim dan fi'il. Nah, jika kita perhatikan di sini ternyata pemahaman isim juga ada yang disebut dengan kata kerja. Nah, kata kerja di sini hanya saja pada isim tidak mengandung waktu. Sedangkan kata kerja pada fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amr, ini kata kerja yang mengandung waktu. Saya akan berikan contoh satu. Contohnya adalah ya, di sini saya tuliskan contohnya untuk kalimat fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, contoh daripada fi'il madi adalah doroba,
artinya dia telah memukul. Kemudian fi'il mudhari yadribu artinya dia sedang memukul. Kemudian fi'il amr idrib, pukullah. Nah, kemudian kita di sini berikan contoh isim. Ada isim yang kata kerja tapi dia tidak mengandung waktu. Apa? Contoh daripada diambil dari kata daraba yadribu idrib adalah dorban. Nah, dorban ini adalah disebut dengan isim masdar. Nah, isim masdar, isim yang diambil dari asal kata doroba. Jadi kita lihat di sini doroba, yadribu, idrib. Nah, sini dorban. Nah, dorban ini adalah isim. Nah, artinya apa dorban? Sama, memukul. Nah, hanya saja dia tidak dikaitkan atau dia tidak mengandung waktu. Nah, seperti itu. Sebagai contoh, ketika kita mengatakan doroba zaidun dorban. Nah, telah memukul Zaid dengan satu pukulan. Nah, maka kata dorban menjadi kata keterangan. Seperti itu. Nah, memukul bagian daripada kata kerja, tapi pada akhirnya dia menjadi kata keterangan pada kalimat isim. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan pemahaman secara umum bahwa kalimat isim dan kalimat fi'il memiliki perbedaan jika isim tidak mengandung waktu, kemudian fi'il mengandung waktu. Baik itu dari sisi kata kerjanya. Apalagi dari sisi kalimat isim yang bukan kata kerjanya, tentu tidak mengandung waktu. Ya. Nah, di sini ketika kita pahami bahwa asmaul af'al, isim-isim fi'il, maka di sini memiliki arti bahwa kalimat isim yang pada umumnya tidak mengandung waktu, karena pada kalimat-kalimat tertentu seperti halnya yang disebut pada contoh kalimat isim ruwaida balha sampai dengan syar'ana. Nah, ini kalimat-kalimat isim ini mengandung waktu, tetapi dia pada dasarnya adalah tidak mengandung waktu karena isim. Tetapi karena ini merupakan kalimat isim yang khusus, yang berbeda daripada kalimat isim yang lain, maka kalimat isim pada contoh di sini ruwaida balha sampai dengan syar'ana. Nah, kalimat isim ini mengandung waktu. Kenapa demikian? Kita akan bahas pada contoh berikutnya. Jadi teman-teman jangan bingung dengan pemahaman tentang isim-isim fi'il. Ya, jadi isim-isim fi'il adalah penggabungan pemahaman dari yang tadinya kalimat isim yang tidak mengandung waktu, kemudian kalimat isim ini akhirnya mengandung waktu karena dia memiliki makna fi'il. Nah, seperti itu maksudnya ya. Maka nanti kita akan menemukan di sini contohnya adalah kalimat isim fi'il madi. Kemudian contoh daripada kalimat isim fi'il amr. Nah, sedangkan contoh daripada kalimat isim fi'il mudhari itu tidak tertera dalam kitab Awamil Mandayah. Tetapi memang dikatakan dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik bahwa contoh daripada isim fi'il mudhari tidak bisa menjadi patokan karena memang jarang ditemui. Nah, ini adalah pemahaman tentang pengertian daripada kalimat isim fi'il, yaitu penggabungan daripada pengertian isim dan fi'il. Baik, sampai di situ saya harap teman-teman pemirsa yang di rumah paham dengan maksud daripada kalimat isim fi'il. Nah, untuk kita lebih memantapkan lagi pemahaman kita, maka nanti saya akan berikan contoh seperti apa kalimat isim fi'il itu. Baik, untuk itu saya hapus terlebih dahulu. Teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita membahas tentang kalimat isim-isim fi'il yang sebagiannya menasabkan dan sebagian yang lain merupakan. Nah, di sini sudah saya klasifikasi yang dapat menasabkan yaitu ruwaida balha dunaka alaika ha dan hayala. Kemudian yang merupakan adalah hayhata, syatana dan syar'ana. Nah, di sini saya akan bahas untuk yang menasabkan terlebih dahulu. Karena whiteboard ini sangat terbatas, maka saya akan bahas kalimat isim fi'il ruwaida dan balha. Kenapa? Karena kalimat isim ruwaida dan balha ini memiliki banyak persamaan, sehingga saya akan bahas secara bersamaan. Baik, saya tulis di sini ya.
inilah ketentuan dan contoh daripada kalimat isim fi'il ruwaida dan balha. Nah, di sini ketentuannya adalah kalimat isim fi'il harus mengandung isim fi'il. Kenapa? Karena jika kalimat isim fi'il ini tidak mengandung isim fi'il, maka kalimat tersebut tidak menjadi isim fi'il, tapi isim saja. Ya. Nah, di sini dicontohkan adalah ruwaida zaidan. Yang dimaksud dengan isim fi'il, ruwaida ini asalnya adalah isim. Nah, tetapi karena dia memiliki pengertian khusus, maka ruwaida ini bisa menjadi isim fi'il. Nah, dengan artian ruwaida ini memiliki arti kalimat isim fi'il amr. Nah, ruwaida diartikan dalam kaidah bahasa Arab artinya adalah amhil. Amhil itu dalam bahasa Indonesia tangguhkanlah. Jadi ruwaida bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah tangguhkanlah. Nah, kata tangguhkanlah adalah berbentuk perintah, maka disebut dengan kalimat isim fi'il amr. Nah, di sini ruwaida zaidan artinya adalah amhil zaidan. Secara pengertian artinya tangguhkanlah si Zaid. Nah, di sini secara fungsi sesuai dengan maksud daripada asmaul kalimatun tusamma asmal af'ali ba'duha tansibu, sebagiannya menasabkan. Nah, maksud daripada menasabkan adalah menasabkan kalimat isim setelahnya. Nah, di sini kita lihat ruwaida zaidan. Makna aslinya adalah amhil zaidan. Nah, ini jika kita pahami lagi ya, secara dasarnya asal katanya adalah zaidun. Zaidun. Asal katanya zaidun. Kemudian setelah dimasuki kata ruwaida, ya, ruwaida, maka yang tadinya zaidun menjadi zaidan. Nah, ini yang dimaksud dengan isim yang dinasabkan oleh kalimat isim fi'il. Ya, kalimat isim fi'ilnya adalah ruwaida, kemudian zaidan adalah isim yang dinasabkan oleh kalimat isim fi'il. Nah, di sini jika kita bertanya kenapa zaidan dinasabkan oleh isim fi'il, karena ruwaida ini sudah mengandung fi'il dan fa'il. Nah, sedangkan zaidan ini menjadi maf'ulnya. Sesuai dengan susunan kata atau susunan kalimah dalam bahasa Arab, ada yang disebut dengan kalimah fi'il muta'adi, ada yang disebut dengan kalimah fi'il lazim. Nah, kalau kalimah fi'il muta'adi itu adalah kalimah yang tersusun dari fi'il, fa'il, dan maf'ul, atau subjek, predikat, dan objek. Kemudian kalimah fi'il lazim bisa kita terjemahkan kalimah yang tersusun dari fi'il dan fa'il, atau kalimah yang tersusun dari subjek dan predikat. Nah, untuk kata daripada ruwaida ini adalah kalimah yang harus disusun sebagai fi'il muta'adi. Jadi membutuhkan objek. Nah, di sini objeknya adalah zaidan. Nah, zaidan ini sebagai maf'ul daripada ruwaida. Maf'ul itu al-ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu, yang artinya isim yang dinasabkan yang menjadi sasaran perbuatan atau yang disebut dengan objek. Ya, jadi maka setiap maf'ul harus dinasabkan. Nah, itu menjadi dasar kenapa kata zaidan ini harus dinasabkan ketika adanya ruwaida atau ketika adanya yang makna aslinya adalah amhil. Seperti itu ya, jika pertanyaannya seperti itu. Kemudian contoh yang kedua adalah balha. Balha zaidan. Balha ini kalimat isim fi'il yang memiliki arti utruk. Utruk itu bahasa Indonesianya tinggalkanlah. Nah, sehingga kita perlengkap katanya adalah utruk zaidan. Tinggalkanlah si Zaid. Nah, utruk kalimat fi'il amr yang mengandung fi'il dan fa'il. Kemudian zaidan sebagai maf'ulnya. Jadi utruk zaidan, tinggalkanlah Zaid. Nah, kalau kita lihat contoh di dalam kitab Amil Mandaya, itu contohnya balha zaidan, kemudian ditafsirkan aida'hu. Artinya sama, tinggalkanlah Zaid. Da'hu. Kalau di sini boleh kita tulis da' zaidan. Nah, tapi saya tulis ini supaya lebih mudah, jadi saya ganti dengan kata utruk, bukan da'. Ya, tidak apa-apa, artinya sama saja. Utruk zaidan, tinggalkanlah si Zaid. Nah, untuk secara fungsi tadi sudah saya katakan sama dengan ruwaida. Nah, utruk awalnya adalah asal katanya adalah zaidun, kemudian setelah dimasuki kata balha,
ya. Nah, balha yang tadinya Zaidun menjadi Zaidan. Jadi dinasabkan oleh siapa? Oleh kalimat isim fi'il, ya, dinasabkan karena susunannya ini adalah sebagai fi'il muta'adi. Nah, itu secara fungsional. Nah, sekarang ada tidak persamaan yang lain? Ada. Nah, persamaan yang lain adalah kita lihat ketentuan di nomor 2. Kata Ruwaidah dan Balha tidak berubah ketika menjadi muzakkar atau muannas. Nah, dan tidak berubah ketika tasnya atau jama'. Ini persamaan yang kedua. Nah, artinya apa? Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang ada yang disebut dengan kalimah yang mengandung jenis dan jumlah. Nah, jenisnya adalah laki-laki atau perempuan, jumlahnya apakah dia 1 atau 2 atau 3 atau lebih. Nah, di sini juga sama. Untuk kata fi'il amr itu perintahnya ditunjukkan kepada laki-laki atau perempuan. Kemudian yang diperintahkan ini 1 orang atau 3 orang atau lebih. Nah, untuk kata Ruwaidah dan Balha ini tidak berubah lafadznya sekalipun yang diperintahkan adalah laki-laki atau perempuan. Atau laki-laki perempuan itu ada 2 atau 3 yang diperintahkan. Nah, sebagai contoh, saya kasih contoh di sini. Misalnya, ya Amroni. Ya, contohnya adalah ya Amroni Ruwaidah Zaidan. Wahai 2 Amr, tangguhkanlah Zaid. Misalnya ada 2 orang namanya sama Amr juga, mungkin binnya yang beda ya. Ya Amroni Ruwaidah Zaidan. Wahai 2 Umar, tangguhkanlah Zaid. Ya, maksud 2 Umar di sini pertama nama 2 orang laki-laki. Nah, sehingga ini disebut dengan muzakkar. Nah, kata Ruwaidahnya ini tidak berubah, jadi Ruwaidah saja. Misalnya yang diperintahkan ada 3 orang, misalnya ya Umar wa Bakar wa Syaif Ruwaidah Zaidan. Wahai Umar, Bakar dan Syaif, tangguhkanlah Zaid. Seperti itu. Jadi baik yang diperintahkannya ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, tetap kata Ruwaidah sebagai yang memerintahkan. Sebagai kalimat isim fi'il dia tidak berubah lafadznya. Sekalipun yang diperintahkan adalah perempuan. Misalnya ya Hindun, ya Hindani, ya Hinduna, Ruwaidah Zaidan. Wahai Hindun 2, wahai Hindun 3, nah, tangguhkanlah Zaid. Jadi Ruwaidah tidak berubah lafadznya ketika menjadi atau memerintahkan laki-laki atau perempuan, atau dalam kondisi tasnya atau jama'. Ya, atau dalam kondisi yang diperintahkan 2 orang atau 3 orang lebih. Nah, seperti itu. Ya, jadi untuk Balha pun demikian. Persamaannya dengan Ruwaidah yaitu ketika dia menjadi muzakkar atau muannas dan ketika dia menjadi tasnya atau jama', keduanya tidak berubah. Nah, ini dari sisi persamaannya untuk Ruwaidah dan Balha. Baik. Agar kita lebih cepat memahaminya, kita bahas pada contoh kalimat isim fi'il yang lainnya. Ya, maka ini saya hapus terlebih dahulu. Untuk ketentuannya, untuk nomor 1 sama saja, tapi untuk ketentuan yang nomor 2 ini ada perbedaan. Maka untuk ketentuan nomor 2 saya hapus.
Nah, pada contoh dunaka alaika ha'a ini saya gabungkan menjadi satu pembahasan karena kalimat isim fi'il yang 3 ini memiliki persamaan yang banyak. Nah, baik, kita lihat di sini dunaka zaidan. Artinya adalah khud zaidan. Nah, khud ini adalah kalimat fi'il amr yang artinya ambillah. Ya, ambillah kepada Zaid. Khud zaidan. Ambillah kepada Zaid. Nah, ini kita kembali kepada fungsinya. Fungsinya adalah kalimat isim fi'il amr adalah menasabkan kepada isim setelahnya. Nah, seperti yang tadi sama, asal katanya adalah Zaidun, ya. Zaidun, kemudian dimasuki kata dunaka. Nah, maka yang tadinya Zaidun menjadi Zaidan. Nah, ini yang dimaksud dengan isim yang menasabkan, kalimat isim fi'il yang menasabkan. Nah, jadi Zaidannya yang dinasabkan oleh kata dunaka. Nah, pengertiannya masih sama dengan pembahasan tadi yang berkenaan tentang Ruwaidah dan Balha. Begitu juga dengan alaika Zaidan. Ya, Zaidan asal katanya Zaidun. Dimasuki oleh kata alaika maka dibaca alaika Zaidan. Yang artinya dalam bahasa Indonesia ilzam Zaidan. Ilzam artinya tetapkanlah kepada Zaid. Ya, atau dalam bahasa yang lain juga bisa kita terjemahkan isbit Zaidan. Tetaplah kepada Zaid. Ya. Jadi intinya alaika memiliki arti tetapkanlah atau tetaplah. Ya, alaika Zaidan, tetaplah kepada Zaid. Nah, dengan pengertian yang lain maksudnya adalah dampingilah Zaid. Kemudian yang ketiga adalah ha'a Zaidan. Artinya sama, hud Zaidan. Jadi ha'a juga memiliki arti hud. Artinya ambillah. Nah, hud Zaidan, ambillah kepada Zaid. Jika kita bingung, maksud daripada ambillah kepada Zaid itu apa? Bisa jadi yang diambil adalah uang. Bisa jadi yang diambil adalah sesuatu yang berharga. Jadi intinya ada orang yang menyuruh kepada orang untuk mengambil kepada orang. Nah, untuk mengambil kepada orang ini adalah sesuatu tentunya, ya. Jadi kita artikan di sini misalnya yang disuruh adalah si Umar lagi, ya. Ya Umar, ya Umaru, khud Zaidan. Wahai Umar, ambillah kepada Zaid. Apa yang diambil? Bisa jadi uang, bisa jadi barang yang berharga yang lainnya atau lain-lain. Ya Umaru dunaka Zaidan. Ya Umaru alaika Zaidan. Ya Umaru ha'a Zaidan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada perbedaan pemahaman dengan Ruwaidah dan Balha. Yaitu perbedaannya adalah, lihat di sini, kata dunaka alaika ha'a ketika mu'annas atau mudzakkar dan ketika tasniyah dan jama' maka lafadznya berubah sesuai dengan ketentuannya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah tadi kita bahas Ruwaidah dan Balha itu ketika jama' tasnya mudzakkar atau mu'annas itu dia tidak berubah, tetapi berbeda dengan kata dunaka, alaika dan ha'a. Ketika tiga kalimat ini misalnya yang disuruh adalah orang laki-laki atau perempuan, kemudian jumlahnya 2 atau 3, maka akan berubah bentuknya, bentuk lafadznya. Sebagai contoh begini. Kita contoh yang 2 ya. Salah satu saja, misalnya kita tulis ya rajulun. Ya rajulu. Hud dunaka. Ya rajulu. Dunaka Zaidan. Naka Zaidan. Nah, ini adalah perintah kepada satu orang. Kemudian jika kita masukkan kepada perintah kepada 2 orang, misalnya ya rajulani. Dunakuma Zaidan. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah ya rajulani dunakuma Zaidan. Nah, kata dunakuma, perubahan dari dunaka menjadi dunakuma ini perubahan
fi'il amr yang dimasuki dengan domir yang menunjukkan kepada dua orang, yaitu antuma, domir antuma. Jadi dunakuma, ya rojulani dunakuma Zaidan, wahai dua laki-laki, ambillah kepada Zaid. Nah, itu perintah dunakuma ditujukan kepada dua laki-laki. Kemudian jika kita masukkan perintahnya misalnya kepada perempuannya ada 3, ya misalnya ya hindatu dunakun Nah, kalau kita perintahkan kepada perempuan yang jumlahnya ada 3, ya hindatu, misalnya hindunnya ada 3, cuman binnya yang berbeda ya, bintinya. Ya hindatu dunakunna Zaidan, wahai hindun, ya, wahai hindun, ambillah kepada Zaid. Seperti itu. Jadi artinya domir kepada kata kalimat isim fi'il amr ini untuk kata dunaka, alaika, ha'a ini akan berubah mengikuti kepada ketentuannya. Ya, ketentuan daripada muzakkar atau muannas atau jama' atau tasniyah. Jadi seperti ini ya. Ya rojulu dunaka Zaidan, ya rojulani dunakuma Zaidan, ya hindatu dunakunna Zaidan. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan kata alaika, sama. Ya rojulu alaika Zaidan, ya rojulani alaikuma Zaidan, ya hindatu alaikunna Zaidan. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan kata ha'a Zaidan. Ya, ha'a ini berarti kalau kita masukkan ke sini, misalnya ya rojulu ha'aka Zaidan. Kemudian ya rojulani ha'akuma Zaidan. Ya hindatu ha'akunna Zaidan. Nah, untuk kalimat ha'a di sini juga ada perbedaan dengan kata dunaka dan alaika. Kalau dunaka dan alaika ini sudah memiliki asal kata kaf, ya, kaf huruf hitam. Sedangkan ha'a ini tidak ada. Tetapi dalam pengertian di sini berdasarkan penjelasan dalam kitab Awamil Jarjani bahwa untuk ha'a perintahnya adalah wayajuju qasruha wa tastamilani bikafil hitabi, yang artinya kata ha'a boleh dipendekkan dan menggunakan huruf kaf sebagai hitab. Nah, artinya kata ha'a sebelum dimasuki huruf kaf itu ha'a. Nah, tetapi ketika dia diperbolehkan digunakan huruf kaf ha'aka, maka ha-nya itu tidak usah dibaca panjang, tidak apa-apa. Wa yajuju qasruha wa tastamilani bikafil hitabi. Jadi boleh memendekkan kata ha'a ketika dimasuki huruf kaf. Jadi ha'aka. Nah, atau juga boleh juga dibacanya itu bukan ha'aka. Jadi boleh seperti ini. Ya, untuk kata ha'a itu boleh dibaca pendek. Jadi gini. Ha'aka. Ha'aka. Ya, ini tulisannya kelihatannya panjang tapi sebenarnya pendek bacanya. Ha'aka. Nah, kemudian untuk ha'aka, jika kita ingin lebih mudah lagi, boleh juga dibacanya haka saja. Nah, haka. Jadi hamzahnya tidak ada. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, ya rojulu haka Zaidan, ya rojulani hakuma Zaidan, ya hindatu hakunna Zaidan. Seperti itu ya. Boleh dibaca ha'aka, bisa dibaca haka. Penambahan pengetahuan lagi untuk ha'aka ya. Wa yajuju fil mamdudati al-istighna'u 'anil kafi bi tasrifi hamjatiha tasarrufal kafi. Yang artinya untuk kata ha'aka ini boleh juga tidak menggunakan kaf dengan merubah hamzahnya pada perubahan-perubahan kafnya. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika kita
menunjukkan perintah kepada perempuan atau laki-laki, khusus untuk kata ha'a ya, ha'a itu tidak apa-apa tidak menggunakan huruf kaf. Sebagai contoh ha'a Zaidan. Yang tadinya haka atau haka Zaidan, maka kafnya tidak usah digunakan. Nah, tetapi ketika kita menggunakan misalnya yang kita perintah satu orang, ya laki-laki misalnya di sini ya rojulu ha'aka Zaidan, kemudian kita hanya menulis ya rojulu ha'a Zaidan. Tidak apa-apa seperti yang contoh di nomor 3. Nah, kemudian ketika kita menggunakan kalimat tersebut kepada perempuan, ya, maka tulisannya boleh juga misalnya ya Hindu ha'i Zaidan. Jadi kalau kita tujukan kepada perempuan, maka yang tadinya ha'a menjadi bacanya adalah ha'i. Ha'i Zaidan. Nah, ini di belakangnya adalah misalnya ya Hindu. Ya Hindu ha'i Zaidan. Wahai Hindun, ambillah kepada Zaid. Jadi ini perintah ha'i-nya kepada perempuan. Nah, kemudian ketika kita jadikan, maka bacanya adalah yang tadinya hakuma, yang tadinya ha'u kuma, yang tadinya ha'u kuma, nah, maka ini kafnya kita buang menjadi ha'uma. Ha'uma seperti ini. Nah, ini hanya penambahan perbedaan pada lafaz ha'a. Kemudian ketika dia harusnya ha'ukum, ya ha'ukum seperti ini. Nah, kita hanya menulis ha'um seperti ini, ha'um. Jadi huruf kafnya kita hilangkan. Nah, jadi ha'um. Nah, maka kalau kita lihat di sini misalnya ya rijalu ha'um Zaidan. Wahai laki-laki yang banyak, ambillah kepada Zaid. Nah, ini perbedaan kata isim fi'il yang terletak pada ha'a. Makanya kenapa pada contoh awalnya adalah ha'a, tidak menggunakan kaf, karena kafnya ini boleh dihilangkan dalam pengertian penjelasan dalam kitab Awamil Jarjani. Bagi kita yang mau meletakkan misalnya ha'aka Zaidan, tidak apa-apa, atau haka Zaidan juga tidak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin menghilangkan kata kafnya juga tidak apa-apa, karena sudah ada dalam penjelasannya bahwa wa yajuju fil mamdudati al istighnam anil kafi bi tasrifi hamjatiha tasarrufal kafi. Nah, itulah maksud daripada penjelasan daripada ha. Ya, baik teman-teman, pada pengertian di sini saya rasa saya sudah jelaskan bahwa di sini ketentuan yang kedua dunaka alaika ha'a ketika muzakkar atau muannas, dan ketika tasnya dan jama maka lafaznya berubah sesuai dengan ketentuannya. Nah, itulah perbedaan daripada dunaka alaika ha'a dengan ruwaida dan balha. Baik, kita selanjutnya akan bahas isim fi'il yang menasabkan selanjutnya itu hayhala. Nah, di sini untuk hayhala juga untuk ketentuan pertama masih sama, kemudian untuk ketentuan yang kedua ada perbedaan. Maka untuk ketentuan yang nomor 2 ini saya hapus, kemudian saya berikan contoh yang hayhala.
Ya, teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh daripada kata hayhala. Nah, ini untuk memahami kata hayhala, nah ini lihat ketentuannya. Untuk ketentuan pertama masih sama, yaitu ketentuan kalimat isim fi'il harus mengandung isim fi'il. Kemudian yang kedua, ketentuan hayhala sama dengan ruwaida dan balha. Ketika ruwaida dan balha ini menunjukkan kepada atau memerintahkan kepada laki-laki atau perempuan, atau kepada 2 orang atau 3 orang, maka lafaz daripada ruwaida dan balha ini tidak berubah. Nah, itu sama dengan kata hayhala. Itu tidak ada perubahan. Nah, hanya saja untuk hayhala ini ada perubahan secara makna. Baik, kita lihat selanjutnya pada ketentuan yang ketiga adalah tersusun dari 2 kata, hay dan hala. Hay itu dalam kitab Amil Jarjani dikatakan memiliki makna akbil. Nah, akbil itu artinya terimalah. Nah, kemudian hala memiliki arti lil hasi wal ujlah, yang artinya anjuran percepatan. Nah, di sini ketika digabungkan hay hala, maka artinya bisa diartikan ahdur, bisa diartikan iti, bisa artikan ajir. Jadi bisa artikannya percepatlah, atau bisa artikannya adakanlah, bisa artinya datangkanlah, seperti itu. Nah, maka contoh di sini hayhala sarida artinya adalah iti sarida. Nah, datangkanlah sari roti, atau ahduri sarida. Nah, artinya adalah hadirkanlah sari roti. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau bicara fungsinya sama, yaitu isim, kalimat isim fi'il yang menasabkan kepada isim. Nah, di sini as-sarida asal katanya as-saridu menjadi as-sarida setelah adanya kalimat hayhala. Hayhala sarida. Kemudian contoh yang kedua adalah hayya 'alas salata. Nah, di sini dikatakan dalam kitab Awamil Jarjani katakan wa yajuju qalbul ha'i ainan, yang artinya boleh mengganti huruf ha dengan ain. Nah, tentunya ini hanya terdapat pada contoh hayya 'alas salata. Nah, hayya 'alas salata sebagaimana kita pernah mendengar dalam kata orang-orang yang azan, ya, hayya 'alas shalah, hanya berbeda dengan hayya 'alas sholati dengan hayya 'alas sholah. Nah, hayya 'alas sholata ini memiliki arti ajilis sholah, percepatlah, segerakanlah sholat. Nah, seperti itu. Jadi hayya 'alas sholata. Nah, ini untuk haknya yang tadinya ha, hayhala menjadi ain, hayya 'alas sholah. Nah, ini boleh seperti ini. Tetapi contoh ini hanya ditemukan kepada kalimat ini saja, hayya 'alas sholata. Nah, kemudian untuk hayhala ini waqad tufradu hay min hala, artinya terkadang kata hay dengan hala ini dipisahkan. Nah, contohnya lagi dalam muadzin hayya 'alas sholati. Nah, hayya 'alas sholati memiliki arti iti 'alas sholati. Nah, ini artinya datanglah untuk sholat, atau datangkanlah untuk sholat, atau ahdur 'alas sholati, ya, hadirlah untuk sholat. Nah, maka ini yang disebut dengan kalimat isim fi'il amr. Nah, mungkin kalau kita pernah melihat dalam penerjemahan hayya 'ala sholati dalam televisi misalnya, artinya marilah kita sholat. Nah, sebenarnya marilah kita sholat ini juga bagian daripada perintah, ya, memerintahkan kepada sesama untuk sholat. Marilah kita sholat. Nah, sebenarnya kata kita di sana hanya pemantas dalam penerjemah. Artinya yang lebih umum adalah marilah sholat. Ya, seperti marilah untuk sholat. Seperti itu. Ini juga bagian daripada kata anjuran perintah. Ya, maka baik itu diartikan dalam bahasa Indonesia marilah kita sholat, atau marilah sholat, ya, ataupun dengan makna secara tertulis dalam kaidah iti 'ala sholah atau ahdur 'ala sholah, juga tidak apa-apa. Yang jelas intinya pada kata hayya 'ala sholah, hayya adalah kalimat isim memiliki makna kalimat fi'il amr. Kalimat isim yang mengandung makna isim fi'il. Nah, seperti itu ya. Tapi di sini untuk hayya 'ala sholati ini tidak termasuk kepada pemahaman yang menasabkan. Artinya ini hanya pengecualian. Ya, hanya pengecualian saja dan sebagai tambahan pemahaman saja. Kita lebih fokus kepada hay halas sarida, ya. Jadi isim fi'il yang menasabkan kepada isim, atau hay halas sholata. Nah, ini juga isim fi'il yang menasabkan kepada isim.
ya, isim fi'il yang menasabkan kepada isim. Nah, kemudian untuk hayya 'ala sholati ini hanya pengecualian ataupun hanya sebuah pemahaman pengertian tambahan saja bahwa ternyata hayya 'ala itu bisa dipisahkan. Dan pada akhirnya ketika dipisahkan tentunya memiliki pemahaman atau memiliki pengertian yang berbeda dengan maksud daripada hayya 'ala syarida atau hayya 'ala sholata dengan hay. Seperti itu ya, hayya 'ala. Baik, untuk pemahaman ini pada kata ruwaida bal hadunaka 'alaika ha dan hayya 'ala adalah kalimat-kalimat isim fi'il yang menasabkan. Nah, saya rasa untuk pemahaman ini sudah jelas, dan kemudian ini ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam kalimat isim fi'il yang menasabkan, yaitu ketentuan kalimat isim fi'il harus mengandung isim fi'il. Nah, artinya ketika isim fi'il ini baik itu ruwaida sampai dengan hayhala, nah itu mengandung makna isim fi'il, maka dia bisa menasabkan. Berbeda dengan jika kalimat isim ini tidak menasabkan, ya, mengejarkan. Nah, maka kalimat isim ini maka tidak menjadi kalimat isim fi'il. Sebagaimana contoh di sini adalah ruwaida. Ruwaida aslinya adalah kalimat isim, ya, isimnya adalah isim masdar. Nah, ketika misalnya ruwaida ini dikatakan isim masdar, bukan isim fi'il, maka ruwaida ini bukan menasabkan nantinya, tapi mengejarkan. Contohnya adalah ruwaida zaidin. Nah, ketika kita baca ruwaida zaidin, berarti ruwaida ini mengejarkan, berarti ruwaida ini terbentuk sebagai kalimat isim, bukan kalimat isim fi'il, tapi kalimat isim masdar. Ya. Nah, ini sebuah pengecualian saja dan sebagai tambahan pengetahuan. Selanjutnya kita akan bahas wa ba'duha tarfa'u, yaitu sebagainya merofahkan. Nah, untuk yang merofahkan di sini contohnya adalah hayhata, syatana, dan sar'ana. Baik, kalau begitu ini akan saya hapus terlebih dahulu, kemudian kita akan bahas contoh daripada hayhata, syatana, dan sar'ana secara bersamaan. Baik, untuk ketentuan yang pertama masih sama, untuk ketentuan yang kedua dan ketiga akan saya hapus. Ya, lihat teman-teman di sini untuk contoh daripada hayhata, syatana, dan sar'ana adalah di sini hayhata zaidun memiliki arti ba'uda zaidun. Nah, hayhata zaidun ini hayhatanya adalah kalimat isim fi'il yang mengandung makna fi'il madi. Ya, fi'il madi. Maka diartikan hayhata artinya adalah telah jauh Zaid. Ba'uda zaidun, telah jauh si Zaid. Kata ba'uda zaidun atau hayhata zaidun di sini kita lihat pada maksud daripada wa ba'duha tarfa'u yang artinya sebagainya merupakan. Nah, maksudnya adalah kalimat isim fi'il di sini tugasnya adalah merupakan kata isim setelahnya. Yang dimaksud yang dirupakan adalah kata zaidun. Ya, zaidun asalnya adalah zaidun sebelum adanya hayhata, tapi setelah ada hayhata tetap zaidun. Kenapa? Karena zaidun ini statusnya diropakan, diperintah ropa dengan domaten oleh kata hayhata. Seperti jadi bacanya hayhata zaidun. Jadi tidak ada perubahan. Nah, begitu juga dengan contoh syatana zaidun wa amrun. Nah, syatana zaidun yang diperintahkan adalah kata zaidun. Nah, oleh syatana, dan amrun ini mengikut kepada zaidun karena ada huruf ataf. Nah, syatana ini memiliki arti dalam bahasa Indonesia iftaraqa zaidun wa amrun, yang artinya telah berpisah Zaid dan Umar. Jadi ada makna telah ya, karena itu fi'il madi. Jadi iftaraqa zaidun wa amrun, telah berpisah Zaid dan Umar. Nah, kemudian yang ketiga adalah
Sar'ana Zaidun yang memiliki arti saru'a Zaidun. Saru'a Zaidun yang artinya telah cepat Zaid. Nah, telah cepat Zaid apanya? Nah, bisa keluarnya. Saru'a Zaidun hurujan. Telah cepat Zaid keluarnya. Seperti itu. Iftaraqa Zaidun wa Amrun, telah berpisah Zaid dan Umar. Nah, itu maksud daripada sebagiannya merupakan isim. Nah, jadi secara fungsi adalah hanya merupakan kata Zaidun, yang tadinya Zaidun menjadi tetap Zaidun, tidak ada perubahan. Nah, kemudian selanjutnya di sini adakah perbedaannya? Nah, di sini perbedaannya tentu ada. Satu, dari sisi pengertian berbeda-beda. Ya, hayhata maknanya ba'uda, kemudian satana, iftaroko, sar'ana memiliki arti syaru'ah. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya yang kedua adalah di sini, lihat, ketentuan hayhata boleh ditambah lam zaidah. Nah, lam zaidah ini artinya tidak memiliki makna. Nah, contohnya adalah yang saya dapati dalam Al-Quran dikatakan hayhata lima tu'aduna, yang artinya telah jauh apa yang kamu janjikan. Nah, jadi lam di sana tidak memiliki arti. Hayhata lima tu'aduna. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, perbedaan pada satana adalah satana boleh ditambah ma dan ma bainah. Artinya terserah boleh ma atau ma bainah. Nah, di sini dicontohkannya adalah satana Zaidun wa Amrun. Maka bisa kita tulis satana ma Zaidun wa Amrun. Seperti itu. Jadi ma-nya ini ma zaidah juga. Jadi tidak memiliki arti. Artinya tetap sama. Iftaraqa ma Zaidun wa Amrun. Gitu. Telah berpisah Zaid dan Umar. Jadi tidak mempengaruhi apa-apa. Hanya saja untuk satana itu boleh ditambahkan dengan huruf ma. Nah, boleh juga ditambahkan dengan huruf ma baina. Nah, ma baina sebagai contoh, misalnya yang berpisah di sini adalah Zaid dan Umar. Berarti syatana ma baina Zaidin wa Amrin. Nah, di sini hanya saja nanti kata Zaidnya akan berubah, yang tadinya Zaidun menjadi Zaidin. Jadi itu diperintahkan oleh kata baina. Ya, tetapi tetap sekalipun dia sebagai jar, maka mahalnya mahal ropa. Jadi dia tetap sebagai ropa yang diropakan oleh kata syatana. Jadi syatana ma Zaidun wa Amrun, atau syatana ma baina Zaidin wa Amrin. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini yang membedakan pada kalimat selanjutnya adalah sar'ana. Sar'ana ini bisa artinya saru'a Zaidun, bisa artinya asra'a Zaidun. Nah, ini nanti perbedaannya kepada kalimah fi'il muta'addi dan kalimah fi'il lazim. Kalau saru'a nanti ini lazim. Saru'a Zaidun khurujan misalnya. Zaid telah cepat keluarnya. Nah, kemudian kalau kita artikan asra'a, berarti asra'a misalnya sebagai contoh asra'al qaumu fi rahlihi. Nah, berarti kaum mempercepat dalam perjalanannya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini jadi untuk pembahasan tentang kalimat isim fi'il yang menasabkan adalah contohnya ruwaida bal hadunaka alaika ha dan hayhala. Kemudian yang merupakan adalah hayhata syatana sar'ana. Nah, baik untuk persamaan dan perbedaannya, masing-masing kalimat isim memiliki perbedaan dan persamaannya. Apa yang sudah saya bahas dari awal sampai akhir dengan tujuan pertama kita memahami secara dasar apa yang terdapat dalam kitab Awamil Mandaya. Kemudian perbedaannya saya ambil dari keterangan dalam kitab-kitab yang lain. Sehingga pemahaman pada penjelasan kitab Awamil Mandaya yang saya sampaikan akan semakin menjadi luas. Baiklah teman-teman, jika teman-teman merasa masih ada yang tidak paham dengan penjelasan saya, maka silahkan sampaikan pertanyaan melalui komentar di bawah video ini. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar langsung dengan saya, bisa silahkan datang ke tempat yang saya tulis alamatnya di bawah ini. Nah, itulah teman-teman, saksikan terus video ini hingga selesai agar kita lebih mudah memahami ilmu nahwu, terutama ilmu nahwu yang terdapat dalam kitab Awamil Mandaya. Saksikan terus pada episode berikutnya, insya Allah kita akan bahas amil yang ke-10 dalam kitab Awamil Mandaya. Akhirnya saya undur diri, saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.